Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang ya tentang konsep kekonvergenan. Ya tentu nanti diikuti dengan pemecahan masalah supaya lebih paham tentang konsep tersebut. Nah untuk itu para mahasiswa bisa menyiapkan diri untuk mengikuti pemikiran pada PowerPoint ini, pada video ini. Nah kita belajar melalui persoalan, ya, melalui problem. Belajar melalui masalah, problem based learning. Ya, pertama mahasiswa harus memikirkan tulis definisi barisan bilangan real. Barisan. Ya, jadi pahami betul apa makna barisan dan nanti tulis definisi barisan bilangan real. Nah, lalu berkaitan dengan konvergenan, tentukan kekonvergenan barisan. Ada barisan seper n plus 2 untuk n bilangan asli. Ya, bagaimana nanti menyelesaikannya, menjawab soal ini? Ya, untuk menjawab soal tadi kita pikirkan betul ya definisi barisan bilangan real. Nah, barisan itu apa? Dan di sini sementara di dalam belajar di awal ini barisannya adalah barisan bilangan real. Definisinya barisan bilangan real didefinisikan sebagai fungsi dengan domain bilangan asli n dan daerah hasil adalah himpunan bagian dari R itu bilangan real. Nah, jadi barisan itu, nah ini tidak mudah memahami ya, jadi harus banyak perenungan para mahasiswa merenung. Barisan bilangan real didefinisikan sebagai fungsi, function. Ya, fungsi dengan domain bilangan asli, ya, with domain natural numbers, ya, bilangan asli, dan daerah hasil range adalah himpunan bagian dari bilangan real numbers, itu ya. Jadi sebagai suatu fungsi dengan domain, dengan daerah asal bilangan asli dan daerah hasil himpunan bagian dari bilangan real. Nah, jadi berdasar definisi ini, tentu karena sebagai suatu fungsi, setiap bilangan asli n, domain harus habis, ya, setiap bilangan asli n berkawan dengan tempat satu bilangan real. Jadi maksudnya anggota domain harus punya, setiap anggota domain punya kawan kan, gitu ya. Dan kawannya adalah tempat satu bilangan real berdasar definisi itu. Oke. Kekonvergenan barisan seper n tambah 2 untuk setiap n anggota bilangan asli. Nah, kalau untuk ilustrasi barisan ini dapat juga ditulis sebagai sepertiga, ya, perhatikan penyebutnya 3, 4, 5 itu untuk n sama dengan 1 kan nilai penyebutnya 3 per 3, untuk n sama dengan 2 seperempat, untuk n sama dengan 3 jadi 5 ya, seper 5 ya. Itu terus
Karena untuk N anggota N, maka tidak terbatas itu. Ya, terus berlanjut. Ya. Nah, masalahnya untuk N menuju tak hingga, unsur-unsur tersebut bisa merasakan menuju 0. Ya. 1/5, 1/6 terus nanti. Jadi lama-lama 1/, berapa begitu besar gitu ya, menuju nilai 0. Maka jika ditulis dengan notasi matematika, limit N mendekati tak berhingga 1/n tambah 2 sama dengan 0. Sebenarnya tidak persis sama dengan, itu tadi mendekati 0, menuju 0. Karena itu barisan 1/n plus 2 untuk N anggota bilangan asli itu konvergen ke 0. Nah, ini konsep kekonvergenan melalui pemecahan masalah, contoh seperti ini. Jadi untuk N yang besar menuju kemana ya, bilangan itu. Nah, barisan itu bernilai menuju kemana. Jadi ini kekonvergenan barisan. Ya. Nah, sekarang akan belajar definisinya, ya, definisi kekonvergenan barisan. Salah satu definisi kekonvergenan barisan sebagai berikut. Barisan bilangan xn konvergen ke x jika untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat suatu bilangan asli k epsilon, sehingga untuk semua n yang lebih besar atau sama dengan k epsilon, xn memenuhi nilai mutlak xn minus x kurang dari epsilon. Nah, ini para mahasiswa harus hafal dan juga mengerti ya maknanya. Jadi untuk jika ada suatu barisan nanti disebut konvergen ke x. Kalau untuk setiap epsilon, betapapun kecilnya epsilon, senantiasa ada bilangan asli k yang bergantung pada epsilon tadi, sehingga untuk semua n yang lebih besar atau sama dengan dari bilangan asli k epsilon tadi, ya, nilai-nilai daripada xn ini ya, terhadap x jaraknya kurang dari epsilon, ya, yang diwujudkan dengan nilai mutlak x n dikurangi x kurang dari epsilon. Pahami? Memang tidak mudah, tapi itu tugas ya untuk para mahasiswa memahami definisi itu. Penerapan definisi itu dalam pemecahan masalah, misalnya ada barisan 4n plus 3 dibagi n plus 1. Ya, tadi untuk setiap n anggota n ya, kalau sudah ada barisan sudah berlaku seperti itu. Kurung itu menandakan ini bukan di antara itu maksudnya adalah barisan. Ya, nanti kalau diisi n sama dengan 1 berarti kan itu pembilangnya 4 tambah 3 7 dan penjemputnya n tambah 1 berarti 1 tambah 1 2, jadi 7/2. Nanti kalau n sama dengan 2 itu 8 tambah 3 11 dibagi 3 dan seterusnya. Nah, tunjukkan bahwa barisan itu konvergen ke 4. Itu. Jawab ya, ini menggunakan definisi. Uraikan dulu soal menjadi sebagai berikut. Ini tadi kan ada nilai mutlak xn minus x kurang dari epsilon itu kan, gitu ya. Nah, berpikir dari situ, maka
kita mencari itu nilai mutlak 4N plus 3 dibagi N plus 1 dikurangi 4. Karena itu sudah disebutkan konvergennya ke 4. Jadi ini untuk latihan saja, untuk memahaminya kekonvergenan itu antara lain seperti ini. Ya kalau konvergenannya yang belum disebutkan, saudara mencari kemana gitu. Ini sudah disebutkan keempat, gitu ya. Penyusun soal sudah tahu keempat gitu. Lalu seperti ini. Uraikan dulu soal menjadi sebagai berikut, ya seperti itu. Sama dengan itu empatnya itu dijadikan penyebutnya yang sama ya, menjadi dikalikan N plus 1 juga nanti supaya penyebutnya N plus 1 sehingga nanti dikurangi bisa, sehingga menghasilkan nilai mutlaknya negatif 1 dibagi N plus 1 ya sama dengan 1 per N plus 1, dan itu kita berpikir ya ini kecerdikan kurang dari 1/n. Itu kan ya kalau penyebutnya besar kan kecil itu. Jadi N plus 1 lebih besar daripada N, maka 1/n plus 1 lebih kecil dari 1/n. Ini adalah ada kemauannya, ada tujuannya kenapa harus 1/n itu tadi kita pilih dengan melihat 1/n plus 1. Nah sekarang kita susun dengan misalkan epsilon sembarang, bagaimanapun kecilnya epsilon ya. Karena itu untuk N yang cukup besar, tadi N cukup besar itu ada bilangan asli N, ya, gitu ya. Atau kalau dalam ini sudah saya jelaskan, artinya ada bilangan asli K, epsilon, itu ya, super epsilon, gitu. Nanti kita pilih. Jadi untuk N yang cukup besar, tuh. Artinya nanti ada bilangan asli yang cukup besar itu tadi, yakni untuk N yang cukup besar, lebih besar dari 1 epsilon. Kenapa cukup besar? Kalau epsilonnya kecil kan besar itu N-nya, ya. Nah kita mengatakannya bukan besar sekali, tapi cukup besar, gitu ya, enough, itu ya, cukup besar. Berlaku, maka berlaku tadi dengan melihat analisis di atas, ya 4N plus 3 plus N minus 1 min 4 kan tadi kurang dari 1/n yang terakhir. Nah, kalau N lebih besar 1 epsilon itu kalau kita balik kan 1/n kurang dari epsilon kan gitu ya. Jadi nanti ini langsung menjadi epsilonnya dimasukkan ke situ. Jadi kalau analisis itu kadang ada beberapa yang terlewati tidak rinci sekali sehingga saudara dapat berpikir dengan baik ya. Jadi barisan 4N plus 3 per dibagi N plus 1 konvergen ke 4. Terima kasih, semoga bermanfaat penjelasan saya ya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.